Shalom, bahagia bisa bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Solo. Kami berharap dan selalu berdoa kiranya Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Kristus tetap dalam keadaan baik, penuh damai sejahtera, penuh semangat, dan selalu bersyukur. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita hari ini berkisah tentang kejadian setelah kebangkitan Yesus. Kita semua mengimani bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti keberhasilan rencana dan karya Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan maut. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Yesus memiliki kuasa dan bahwa ia adalah benar-benar Allah. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang, datang menemui murid-muridnya yang berada di tempat tersembunyi dan tertutup karena ketakutan. Kita bisa belajar bahwa ketika murid-murid bertemu dengan Yesus, ada hal besar terjadi, yaitu Yesus memulihkan murid-muridnya yang ketakutan, tidak dengan cara menghilangkan atau menghancurkan penyebab dan sumber ketakutannya, melainkan dengan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Karena sejatinya inilah yang akan mengalahkan ketakutan, memberikan kekuatan dan ketahanan untuk menjalani kehidupan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah yang Yesus kehendaki setelah murid-murid mengalami pemulihan dan bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera? Di dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-21b mengatakan, "Sama seperti Yesus mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi murid-murid Yesus termasuk kita yang percaya dan yang sudah dibenarkan oleh Yesus, diutus untuk menjadi duta kerajaan surga selama kehidupannya di dunia ini, dengan kualifikasi pengutusan yang sama dengan Yesus, yaitu yang pertama, membawa dan menyampaikan kabar baik atau Injil keselamatan kepada dunia, dimulai dengan menampilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah, selalu bisa menularkan sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, melakukan pengutusan dengan cara yang Yesus lakukan, yaitu memiliki hati Yesus yang penuh kasih, selalu berbelas kasih kepada siapapun, melayani dengan kerendahan hati, taat dan bergantung penuh kepada Allah. Yang utama adalah menyenangkan hati Allah. Yesus memberi teladan kepada kita tentang ketaatan yang total kepada Allah, bahkan ketika harus menderita dan mati di kayu salib. Ketaatannya memberikan kehidupan dan masa depan bagi kita. Yesus tahu dengan pasti bahwa murid-muridnya
termasuk kita, tidak akan bisa melakukan pengutusan tersebut dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Oleh karena itu, Yesus memperlengkapi dengan memberikan Roh Kudus dan kuasa untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus, kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut oleh Yesus. Mari kita merespon secara positif pengutusan Yesus yang demikian. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk menjadi utusannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Bapa yang selalu kami rasakan setiap saat. Terima kasih untuk firman yang kami terima hari ini. Suatu penghormatan bagi kami ketika Bapa mempercayakan kami untuk ambil bagian dalam rencana surgawi. Berkati kami ya Bapa, supaya kami tetap setia dan bisa menjalankan setiap penugasan dari Bapa. Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon berkat, penyertaan dan perlindungan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.